Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Nabila Anjani, Rizky Amalia Fatmah, Wulan Sari, Juliana, Aisyah Astiani, Andini Ika Saputri, Ayu Mubarokah. Kami dari Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Angkatan 2021-2022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum inovasi pembelajaran, yaitu pembelajaran blended learning dengan materi metabolisme kelas 12 kurikulum Merdeka. Pembelajaran ini terbagi menjadi 7 pertemuan. Dengan pertemuan 1 dan pertemuan 2 membahas mengenai materi katabolisme bagian respirasi aerob. Pertemuan ketiga membahas materi katabolisme bagian anaerob. Pertemuan 4, 5, dan 6 membahas mengenai materi anabolisme, dan pada pertemuan terakhir yaitu 7 dengan kegiatan mengulas materi dan mengerjakan kuisis. Pertemuan 1 dan 2 diawali dengan salam serta perkenalan dari peserta didik dan para pengajar. Mungkin bisa diajak kenalan ini Mbak sambil nunggu yang lain Mbak. Boleh, yuk kenalan dulu yuk, ayo yuk. Yang mau duluan nih? Purota Ayuni, panggilannya siapa? Yuni kah? Perkenalkan, permisi, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Aulia Krota Ayuni, saya dari MAN 1 Banjarnegara. Sekarang saya kelas 12 IPA 1. Halo Aulia, salam kenal. Halo, panggilan iya, jauh lumayan. Sini main ke Jogja. Ya, kapan-kapan. Tahun depan saya ke... Pertemuan 2 digabung menjadi satu membahas materi respirasi aerob, materi anabolisme. Pada materi 1 membahas materi glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Kita akan belajar mengenai katabolisme. Bagi teman-teman yang kelas 12 bisa mengulang materi agar lebih jelas. Lalu untuk teman-teman yang masih sama katabolisme. bedanya apa nih? Itu ada bedanya. Kalau katabolisme penguraian atau pemecahan. Iya, kalau anabolisme berarti prosesan gula ini itu terdapat 4 nih, ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, lalu ada yang ketiga itu ada siklus Krebs, dan yang terakhir yang keempat yaitu transport elektron. Nah, yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma atau di sitosol. Jadi tadi kan teman-teman mitokondria kan. Nah, glikolisis ini belum di mitokondrianya, jadi dia masih di luar mitokondrianya atau di sitoplasmanya atau sitosol. Di sini kan teman-teman lihat kan, awalnya dia tuh dari 1 sampai 4 tiba-tiba bercabang menjadi 2 ya kan. Karena tadi dari 1 glukosa dihasilkan 2 asam pirufat. Dari 5 ke 9 itu kan ada 2, makanya 1 glukosa menghasilkan 2 asam pirufat. Saya tadi proses glikolisis yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Hasil dari proses dekarboksilasi oksidatifnya yaitu ada 2 ACO4, 2 NADH, dan 2 Oke. Membahas siklus Krebs dan transport elektron. Baik, setelah itu kita akan memasuki siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu siklus asam sitrat. Bisa disebut siklus asam sitrat karena yang menemukan siklus Krebs itu adalah Bapak Krebs namanya.
Makanya itu disebut dengan siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu terdiri dari 8 tahapan. Siklus Krebs itu terjadi di dalam matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs itu 2-asetil-CoA atau koenzim. Siklus Krebs itu terdiri dari 8 tahapan. Tadi kan Mbak bilang siklus Krebs terdiri paling awal itu dari asetil koenzim. Nah, dari asetil koenzim ini dia mengalami berkondensasi dengan asam oksaloasetat ini 4C. Ini dianggapnya 1C karbon. Ditambah ini asetil koenzim menjadikan satu itu menjadi asam sitrat yang memiliki rumus 6C atau 6. Selanjutnya itu kita akan masuk ke transport elektron. Nah, adanya transport elektron itu untuk mengubah energi yang dihasilkan tadi itu dari glikolisis, dekarboksilase oksidasi, dan siklus Krebs itu yang dalam bentuk dalam pengubahan NADH, kan NADH dulu ya. NADH itu nanti dia tuh nanti NADH itu akan ini protein 1 ya, biar jelasnya ini protein 1, ini tuh sitokrom besarnya itu nanti 36 ATP. Jadi dalam proses tahapan ini tadi yang dari 4 ini yang panjang banget, nanti hasilnya cuma 36 ATP. Jika dilaksanakan secara asinkron yang diawali dengan salam dan presensi. Kemudian, guru memberikan tujuan pembelajaran dan pemberian LKPD serta video pembelajaran. Setelah itu, peserta didik diberikan tugas untuk dikerjakan masing-masing dan secara berkelompok. Kemudian, pertemuan ditutup dengan pembacaan hamdalah. Secara asinkron yang diawali dengan salam dan melaksanakan presensi. Kemudian, guru memberikan materi dengan media PPT. Laksanakan secara asinkron. Guru mengawali salam, berdoa, dan melakukan presensi. Guru memaparkan tujuan dan memberikan instruksi pembelajaran dengan memberikan media PPT dan video. Kemudian, guru menanyakan kesimpulan dan peserta didik menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada kolom kelas. Setelah itu, kelas ditutup dengan memberikan instruksi untuk pertemuan selanjutnya dan ditutup dengan berdoa dan salam.
dilaksanakan secara asinkron dengan diawali dengan salam dan berdoa, lalu melakukan presensi dan pemberian materi dengan media video. Setelah itu, peserta didik diberikan tugas yang kedua dan pembelajaran ditutup dengan pembacaan hamdalah. Mengulas kembali materi dari pertemuan ke-1 sampai ke-6, serta memberikan kuis kepada peserta didik untuk dikerjakan masing-masing. Ya, jadi selain katabolisme, kita juga telah mempelajari anabolisme. Nah, anabolisme itu merupakan kebalikan dari katabolisme. Kan katabolisme itu kan merupakan suatu pemecahan zat yang dari kompleks ke sederhana. Sedangkan anabolisme itu merupakan suatu pemecahan zat yang sederhana ke kompleks. Dan contoh dari respirasi anaerob itu Mungkin aku nambahin sedikit aja Mbak Ulan. Gimana Mbak Ayu? Nambahin sedikit aja teman-teman. Jadi intinya tuh kalau metabolisme yang di dalam sel itu intinya adalah proses yang untuk kita melakukan sehari-hari, tapi itu dalam terjadinya itu di dalam sel gitu. Jadi Peserta didik mengerjakan kuis yang diberikan oleh guru. Untuk sesi terakhir dilakukan sesi kesan dan pesan dari peserta didik kepada para pengajar. Ya, kita benar-benar terbantu dari kakak-kakak. Awalnya nggak paham bukan nggak paham sama sekali, emang nggak paham, Ding. Emang nggak paham apa itu katabolisme sama anabolisme, dan ketika kita dijelasin jadi kita paham, apalagi terutama di siklus Krebs itu keluar di ulangan dan nggak bisa jawab apa-apa. Ya, kita sangat terbantu sih Kak ya. Ini bantuan yang sangat bermanfaat. Semoga kedepannya masih bisa bantu kita ya Kak. Pertama dari saya, ucapin terima kasih buat kakak-kakak yang ikhlas bagi-bagi ilmu. Jadi di sini Elia tahu apa itu katabolisme sama siklus Krebs. Itu aja sih Kak. Intinya makasih banyak. teman-teman, kalian ini ya, nanti kalau misalkan nanti di grup terus kalian kayak bingung kan mau kuliah di mana gitu. Nanti teman-teman bisa tuh kayak tanya-tanya kami, boleh ya. Kalau misalkan kalian mau kalau yang lebih gampang mending kalian masuk ke UAD aja. PBI UAD itu bagus teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mau ke univ lain, apalagi khususnya yang di Jogja itu ya, mungkin kalian bisa tanya-tanya ke kami juga bisa kok teman-teman. Oke teman-teman, itu aja sih. Makasih semuanya.